Adegan diperlihatkan di kawasan perbukitan hijau, di sana terdapat dua orang misterius. Salah satu dari mereka sedang mengeluh. Kenapa dulu dia diusir dari kerajaan? Padahal dia yakin kekuatan sihirnya lebih hebat dari keluarga bangsawan. Sementara orang yang menyerupai mayat hidup hanya bisa bersuara aneh tanpa kata-kata. Tidak lama kemudian, portal hitam muncul di tanah. Seseorang keluar dari portal tersebut. Dan dia berkata bahwa persiapannya sudah selesai. Lalu adegan berpindah ke tempat di mana Asta baru saja mengatakan bahwa dia akan menjadi seorang kaisar sihir. Para ksatria elit di sana pun menertawakan Asta. Dua ksatria sihir elit dari keluarga Silva tidak terima. Dan langsung menyerang Asta. Solid Silva menciptakan sihir ular air. Namun Asta menebas ular itu dengan pedang, dan langsung menghilang. Berikutnya mereka mengeluarkan sihir kabut ke arah Asta. Namun dengan mudah ditebas Asta. Kedua ksatria elit itu pun terkejut, melihat Asta bisa mengatasi serangan mereka dengan mudah. Lalu seseorang dari Regu Fajar Keemasan, menganalisis, bahwa Asta bisa menetralkan sihir. Karena itulah dia menciptakan sihir pengekangan pasir. Lalu tubuh Asta diselimuti pasir, yang memadat membentuk manusia pasir. Tubuh Asta pun terkekang, dan tidak bisa bergerak banyak. Karena Asta tidak bisa bergerak, Solid Silva mengeluarkan serangan sihir airnya ke arah Asta. Melihat Asta dalam bahaya, Yuno berniat mengeluarkan grimornya. Namun saat itu juga pedang anti-sihir Asta yang lain muncul. Sehingga dia bisa terbebas dari manusia pasir itu. Sambil berteriak, agar Solid meminta maaf kepada Noelle atas perkataannya. Asta membalikan sihir air itu kepada Solid Silva. Terjangan pun terjadi. Dan Solid sampai berlutut terkena serangannya sendiri. Solid yang sudah kesal, berdiri dan berniat melanjutkan pertarungan. Namun saat itu juga, aura sihir kuat muncul. Tekanan tinggi yang menusuk membuat semua orang di sana tidak dapat bergerak. Ternyata itu Nozel Silva. Dia bergerak mendekati mereka berdua, dan meminta Solid agar tidak meladeni Asta. Nozel bergerak mendekati Asta, dan mau menyentuhnya. Namun Furgeleon, sang pemimpin pasukan Singa Merah Tua menghentikannya. Seketika itu juga aura sihir Nozel hilang. Furgeleon sangat menyayangkan. Nozel terlalu serius meladeni Asta. Sementara itu, Leopold Vermelion malah tertawa, setelah melihat tingkah Asta yang menarik. Dan juga Leopold mengumumkan, bahwa Asta sekarang adalah rivalnya. Asta yang mendengarnya hanya bisa terdiam. Sambil tertawa-tawa Leopold mendekati Asta, sambil menepuk pundaknya. Leopold memuji bahwa nama rivalnya sangat bagus. Menurut Leopold, Asta seharusnya berbahagia, karena sudah dijadikan rival olehnya. Asta pun bersorak, mesti dia canggung. Leopold melihat tubuh Asta, dia memuji betapa bagusnya fisik Asta. Namun Nozel Silva dengan sinis berkomentar. Kenapa keluarga bangsawan seperti Leopold, menjadikan Asta yang rakyat jelata menjadi rival? Kemudian Furgeleon bilang bahwa Kaisar Sihir Julius, sudah mengizinkan mereka untuk ada di sana. Sehingga Asta dan temannya sudah sepatutnya untuk dihargai. Namun Nozel malah mengejek keluarga Vermelion, yang mulai lembek dan kehilangan taringnya. Menurut Nozel yang merupakan keluarga Elang Perak, tidak akan menganggap rakyat jelata yang seperti serangga. Furgeleon dan Nozel pun terlibat adu tekanan sihir yang kuat. Lalu seseorang datang, dan mengabarkan bahwa ibu kota telah diserang. Dan benar saja, seorang penyihir yang tadi muncul di wilayah perbukitan, telah menebarkan teror dan membakar berbagai bangunan. Dia berniat menghancurkan apa saja yang ada di depannya. Penyihir itu juga mengendalikan mayat hidup, dan menyerang warga kota. Beberapa penyihir kerajaan turun tangan, dan mencoba menyerang mayat hidup itu. Namun setelah mayat hidup itu terluka parah, mereka bisa bangkit lagi, dan terus melakukan penyerangan. Penyihir misterius yang mengendalikan mayat itu pun, membangkitkan lebih banyak lagi mayat hidup. Setelah itu dia berteriak, meminta ksatria sihir datang menemuinya. Sementara itu, Furgeleon dan para ksatria sihir elit lainnya langsung menganalisis situasi. Ada 5 titik kemunculan energi sihir yang kuat di ibu kota. Mereka bingung, padahal ada kubah pelindung di ibu kota, sehingga penyihir ruang dan waktu saja tidak akan masuk dengan mudah. Furgeleon berpikir, mungkin saja penyihir ruang dan waktu itu mengetahui mekanisme kubah pelindung dan merusaknya. Atau mungkin ada penyihir penjaga kubah yang sudah berkhianat. Lalu Furgeleon pun menyusun rencana untuk mengatasi semua itu. Namun Asta tidak sabar, kemudian dia berlari meninggalkan tempat itu, untuk segera ke ibu kota. Melihat Asta yang bersemangat,
Leopold langsung berlari menyusulnya, karena tidak mau kalah oleh rival barunya itu, sementara Furgeleon langsung memberi komando kepada semua ksatria sihir di sana, untuk membuat kelompok dan mengatasi permasalahan di ibu kota. Di bawah komando Furgeleon mereka pun membentuk tim. Tidak lama kemudian, mereka pun sampai di ibu kota yang sudah terbakar. Mereka bergegas menyerang setiap mayat hidup yang berkeliaran di sana. Di sisi lain, penyihir yang mengontrol mayat hidup itu bertemu gadis kecil. Dia bertanya, apa gadis itu menyukai kerajaan Clover? Dengan ketakutan, gadis itu menjawab bahwa dia sangat menyukai kerajaan Clover. Dan dia memohon untuk menghentikan semua kekacauan itu. Tapi penyihir itu bilang, bahwa dia sangat membenci kerajaan Clover. Oleh karena itu, dia dan mayat hidupnya akan menghancurkan kerajaan, dan membunuh semua warganya, termasuk gadis kecil itu. Saat itulah Asta berlari sangat cepat, dan menebas semua mayat hidup yang ada di sana. Dia melompat menembus api, sambil berteriak bahwa dia akan melindungi semuanya. Lanjut episode selanjutnya.